4 ya, 4 September 2020. Kita belajar tentang bahasa Indonesia. Anak-anak ibu bisa buka buku LKS-nya halaman 98. Sudah dibuka? Hari ini kita belajar tentang dongeng. Dongeng merupakan suatu bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian luar biasa yang penuh khayalan. Khayalan itu fiksi ya, artinya tidak sebenarnya, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Jadi dongeng ini adalah cerita khayalan atau cerita fiksi yang dianggap oleh masyarakat tidak benar-benar terjadi. Jadi bukan kejadian yang sebenarnya atau bukan kejadian yang fakta. Dongeng juga didefinisikan sebagai bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan turun-temurun dari nenek moyang. Nah, dongeng ini bisa juga kisah turun-temurun dari nenek moyang kita, atau dari mama kita, atau dari nenek kita. Biasanya dongeng ini dibacakan kepada anak-anak sebelum tidur. Nah, kemudian dongeng ini berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral. Jadi fungsinya apa? Fungsinya menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan menghibur. Jadi dongeng ini mesti mendidik. Misalnya dari kisah itu dapat kita ambil kesimpulan atau pesan moralnya apa. Misalnya kayak kemarin kan kita banyak bercerita kan tentang dongeng kan. Nah, misalnya pesan moralnya tidak boleh pelit, kemudian tidak boleh sombong, harus saling tolong menolong. Nah, itu adalah pesan moral. Supaya apa? Supaya mendidik kita sebagai pembaca untuk bisa mengambil hikmah dari kejadian yang telah lalu. Misalnya contoh dongeng apa aja? Misalnya seperti cerita Malin Kundang misalnya. Nah, Malin Kundang itu terkenal ceritanya. Kenapa? Karena ceritanya mengisahkan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya, sehingga ibunya kecewa dan marah. Akhirnya ibunya mengutuknya. Ibunya tidak rela, maka kemudian dia menjadi batu. Selain itu ada juga misalnya kayak cerita si kancil. Nah, di cerita-cerita kan ada di film di MNC kan banyak menceritakan tentang kepintaran si kancil dengan buaya misalnya. Nah, itu adalah sebuah dongeng yang tidak benar-benar terjadi. Nah, beda kalau masalahnya kayak berita apalagi di televisi. Nah, itu biasanya adalah suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, mungkin materi kita hari ini cuma ini ya. Dan untuk hari ini tidak ada tugas. Tugasnya cuma menonton video ini sampai selesai, kemudian memahami apa yang ibu jelaskan di dalam video ini. Semoga anak-anak ibu senantiasa sehat dan dapat mengerti penjelasan kita. Dan ibu akhiri, dadah, sampai jumpa lagi.